Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi sedulur-sedulurku semua, sahabat-sahabatku semua. Kita berjumpa kembali di konten selepas subuh di tanggal 18 September 2023, tepatnya di hari Senin. Semoga kita semua diberi kesehatan untuk menjalani kegiatan pada hari-hari Senin atau hari-hari selanjutnya dengan penuh semangat. Kudoakan. Terima kasih bagi yang sudah bergabung. Terima kasih yang sudah melambaikan tangan. Tentunya nanti setelah live ini selesai, seperti biasa saya akan membagikan atau mengunggah konten ini ke channel YouTube saya. Dan semoga Anda juga berkenan untuk mampir. Suatu ketika kita pernah menjumpai atau berjumpa dalam suatu kondisi yang sebetulnya bukan diri kita, tapi persepsi orang itu menangkap itulah yang dicitrakan oleh diri kita. Apa itu? Sombong. Kadang di satu titik kita tidak pernah merasa sombong, tapi ada beberapa titik, beberapa masukan atau beberapa persepsi orang ternyata kita itu sombong. Ada beberapa kesombongan yang harus kita dan saya pahami. Anda perlu memahami juga bahwasanya beberapa tingkatan sombongan itu ada yang memang disadari secara langsung dan ada yang tidak. Kalau boleh kita bagi menjadi dua, ada kesombongan yang betul-betul kelas berat dan ada yang kesombongan yang hanya skala-skala ringan saja. Nah, yang kita dapati adalah saya jarang menjumpai orang-orang yang secara eksplisit, secara yakin, secara mantap sifat sombong itu dikeluarkan sehari-hari. Sepertinya untuk tipe kelas berat itu beberapa saja dan kita tidak terlalu banyak menjumpai. Tapi kalau untuk kelas ringan, sombongan yang ringan itu memang karena skalanya ringan, jadi kita tidak terlalu merasa untuk berlaku seperti itu. Lalu apa sih yang membedakan antara kelas berat dan ringan? Kalau untuk kelas berat Anda pasti paham sendiri. Kalau ada orang yang sangat bebal sekali dikasih tahu, lalu dia sangat betul sekali menolak kebenaran, dalam artian sebetulnya sudah tahu yang betul seperti ini, tapi dia tolak karena dia hanya mempertahankan gengsinya saja dan dia tidak mau disalahkan. Itu adalah kelas berat, indikator yang pertama. Indikator kedua tentu adalah dia menyepelekan orang. Artinya ketika banyak persepsi menganggap dia itu kurang begitu tepat dalam sikap, dia menolak kebenaran itu dan dia menyepelekan, oh sebenarnya orang itu tidak suka dengan saya. Nah, itu adalah kelas berat dan beberapa mungkin kita jumpai dan tidak terlalu sering ya, mungkin kalau tidak dari keseharian saya pribadi hanya beberapa orang saja. Nah, yang penting adalah kelas ringan ini adalah candu untuk kita dan terutama untuk saya. Apa sih yang mendasari mereka menganggap kita sombong? Kan begitu. Berapa hal yang sepele sebetulnya. Yang pertama yang saya jumpai adalah saya pernah melakukan survei kepada anak-anak di kelas. Kapan sih saya itu dianggap sombong? Nah, anak itu ketika itu menjawab, ini Pak, ketika disapa tidak pernah berbalik tegur, maksudnya melengos gitu lah. Ketika disapa oleh siswa tuh, kita nggak membalik sapaan itu dengan ramah. Nah, artinya tidak ramah dalam berjumpa dengan orang itu sederhananya kita langsung dianggap sombong. Itu harus kita sadari dan kita harus akui. Lalu yang kedua adalah kadang kalau kita sangat dibutuhkan, berkata rapat RT lah, katakan seperti itu, kita jarang hadir gitu. Jadi artinya ketika dibutuhkan kita tidak pernah hadir. Ketika rapat harus butuh kita diundang dan kita nggak hadir, entah apapun alasannya begitu. Kalau itu benar-benar sesuai dengan tanggung jawab kita atau SOP kita, mungkin kita harus menghadiri dong atau ikut bergabung, meskipun pembahasan rapat itu panjang berputar-putar saja, tapi kehadiran kita ternyata itu menimbulkan satu perspektif bahwa orang ini mau bergaul, mau bersosialisasi dan mau menurunkan dirinya sendiri sedikit lah untuk ikut bergabung membahas sesuatu hal yang mungkin Anda anggap itu sepele. Jadi yang indikator ringan kedua ini adalah ketika diminta untuk bergabung dalam satu kondisi apapun,
dia tidak hadir, dia tidak bisa hadir. Sepintar apapun Anda, kalau Anda tidak hadir ketika Anda dibutuhkan, itu sudah indikator sombong menurut saya pribadi, dan saya menjalani itu ternyata sejauh ini. Yang ketiga adalah tidak membalas chat. Itu anak-anak kadang, wah kamu sombong, tidak pernah membalas chat, padahal sudah di chat jauh-jauh hari sebelumnya, begitu katanya anak-anak. Dan itu ternyata skala-skala kesombongan yang ringan sekali. Terima kasih sudah bergabung, terima kasih sudah melambaikan tangan. Jadi kita harus pahami betul, ada kesombongan yang berat dan ada kesombongan yang ringan. Nah, bagi saya pribadi, tentu untuk kesombongan berat sangat-sangat Anda hindari, betul, karena menolak kebenaran tadi dan juga menyepelekan orang itu tingkatan yang sangat akut, dan tolonglah jangan seperti itu. Untuk yang kesombongan ringan yang sering kita jumpai, itu berdasarkan survei di lingkungan saya ya tentunya. Mungkin Anda bisa melakukan survei itu di lingkungan Anda, yaitu tentu pertama adalah tidak ramah ketika disapa, melengos, atau tidak menyapa ketika bertemu orang tua. Itu maksudnya orang yang lebih tua dengan kita melengos, kadang tidak menyapa, itu sudah di indikator ringan kesombongan itu. Lalu yang kedua adalah ketika Anda dibutuhkan Anda tidak ikut atau tidak bisa. Itu juga menjadi PR saya ketika memang ada kumpulan rapat RT, itu kata bapak-bapak rapat itu, saya pribadi kalau belum capek itu sudah tidak ikut rapat, dan itu ternyata berimbas kepada perspektif pandang mereka terhadap kita, dan kita sudah dianggap dalam zona sombong yang ringan tadi. Nah, mari kita sama-sama menguat untuk menghindari hal-hal yang seperti itu. Lalu yang ketiga adalah tidak membalas pesan. Ini teguran buat saya sendiri, karena memang SOP saya itu kalau memang tidak sempat membuka HP, pasti siang hari saya balas, atau malam harinya, atau mungkin pagi harinya saya balas. Itu maksimalnya sih. Tapi kalau pas saya pegang HP, saat itu juga saya balas kok. Jadi kalau Anda masih merasa cara Anda membalas pesan itu entah baik atasan, entah itu anggota Anda atau staf Anda ataupun teman-teman Anda itu terlalu lama, tolong dipersingkat saja, karena dia memberanikan diri untuk memberi pesan atau menjabri Anda, itu adalah satu bentuk kehangatan untuk interaksi sosial yang harus Anda jaga, dan jangan sampai Anda itu sombong di titik-titik itu. Ada beberapa perumpamaan bahwasanya sombongan itu seperti kolesterol. Jadi ada kolesterol jahat dan kolesterol yang baik. Kita perlu sombong, dan kita juga harus tidak sombong. Artinya ketika Anda ditanya apakah Anda sombong dan Anda menjawab Anda tidak sombong, berarti Anda sombong. Dan ketika Anda bilang Anda ditanya apakah Anda sombong dan Anda menjawab Anda sombong, ya memang Anda harus ada punya sedikit sombong. Jadi tempatkan diri Anda sesuai bidang dan sesuai posisi Anda, seimbangkanlah. Ya harus knowing yourself. Artinya kapan Anda bisa merasa sombong, kapan Anda boleh merasa tidak sombong. Yang itu pelatihannya seumur hidup. Jadi mari sama-sama kita lebih peka dalam membaca pergerakan interaksi kita kepada sesama, karena mimik-mimik atau perubahan sikap mereka itu yang sehari-harinya kita bisa baca, itu adalah cerminan dari sikap kita, apakah kita ini menjadi pribadi yang sombong atau tidak. Semoga ada manfaatnya, semoga kita semua diberikan rasa syukur dan diberikan rezeki yang rahmat, sehat maupun ridho yang luas, dan intinya kita untuk selalu berbenah dan menjadikan diri kita menjadi lebih baik. Terima kasih sudah bergabung, terima kasih sudah melambaikan tangan. Kita berjumpa lagi di selepas subuh di hari Kamis. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.